teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sukacita sekali kita bisa bertemu kembali di dalam materi pemuritan pada bulan ini. Dan saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan kesukaanku, yang diambil dari Mazmur 119 ayat 47 sampai 49. Tadi teman-teman sudah melihat Miss Endang membaca Alkitab. Nah, pertanyaannya Miss Endang, seberapa besar kesukaanmu tentang firman Tuhan? Seberapa sering kalian membaca firman Tuhan? Nah, pada saat ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang sangat ganteng, seorang tokoh yang sangat cerdas, dan dia sekalipun dia tubuhnya kecil tetapi dia kuat. Siapakah dia? Dia adalah Daud. Daud ini kesukaannya adalah membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, dan juga berdoa. Dia tidak hanya membaca saja, tetapi dia juga merenungkan itu dalam kehidupannya setiap hari. Nah, Daud ini pekerjaannya bukan pendeta, dia juga bukan guru Injil, tetapi dia pekerjaannya hanya sebagai seorang gembala. Gembala apa? Apakah gembala sapi? Apakah gembala kerbau? Bukan. Dia sebagai gembala domba. Nah, setiap hari dia menggembalakan dombanya di padang gurun. Dan ketika dia menggembalakan domba itu, dia juga tidak hanya sekedar menunggu domba-dombanya saat makan, tetapi dia juga membaca firman Tuhan, dia memuji Tuhan, dan dia merenungkan firman Tuhan. Kenapa Daud mau lakukan itu? Kok Daud senang sekali membaca firman Tuhan? Kok Daud senang sekali memuji Tuhan? Kok senang sekali merenungkan firman Tuhan? Kenapa? Mau tahu? Karena Daud ingin mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidupnya. Nah, Daud tahu tugasnya Daud sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, apa yang harus dia lakukan. Memangnya kewajiban orang yang percaya itu apa toh? Kewajibannya adalah melakukan firman Tuhan. Itu yang Daud lakukan. Itu yang Daud ingin terus lakukan dalam hidupnya. Nah, di dalam ayat yang ke-48 dikatakan, "Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu." Nah, ini yang ingin Daud lakukan dalam kehidupannya setiap hari. Dia katakan, "Aku hendak merenungkan." Ya, ini yang selalu Daud tekankan dalam kehidupannya. Aku harus bisa merenungkan dan aku harus bisa melakukan itu dalam kehidupanku. Karena kesetiaan Daud, karena kepercayaan Daud, karena keyakinan Daud kepada Tuhan, Tuhan memberikan keberanian kepada Daud. Pada suatu ketika Daud sedang menggembalakan dombanya, ada binatang buas yang ingin menerkam domba-dombanya. Nah, ketika Daud melihat binatang buas itu, dia langsung sigap, teman-teman. Dia langsung berani untuk bagaimana melawan binatang buas itu. Menurut teman-teman, kira-kira Daud bisa enggak ya? Karena keberanian Daud, akhirnya binatang buas itu bisa dikalahkan. Dan domba-dombanya Daud selamat. Domba-dombanya Daud tidak ada yang diterkam oleh binatang buas. Nah, itulah keberanian Daud, itulah kekuatan yang Tuhan berikan kepada Daud. Apakah hanya itu saja, teman-teman? Tidak. Tuhan memberikan keberanian yang lain lagi kepada Daud dalam kehidupannya Daud setiap hari. Ya,
pemimpin Daud pada waktu itu adalah raja. Kalau sekarang itu mungkin Pak Lurah gitu ya, mungkin Pak Camat. Nah, kalau dulu zamannya Daud, pemimpin itu raja. Namanya raja, dia itu di paling di atas, dia tinggi kedudukannya. Tetapi kalau raja itu melakukan kesalahan, Daud berani memberikan peringatan-peringatan kepada raja itu. Kenapa Daud berani? Karena Daud tahu bahwa apa yang dilakukan raja itu salah, sehingga Daud berani memberikan peringatan kepada raja itu. Nah, itulah apa yang Daud dapatkan ketika dia setia kepada Tuhan, ketika dia selalu ingin dekat dengan Tuhan. Daud tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ketika ada yang salah, Daud berani mengingatkan, Daud berani melawan itu semua. Kenapa? Karena Daud ingin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu materi untuk pemuritan pada bulan Oktober ini, teman-teman. Nanti teman-teman akan mengerjakan tugas dengan mentor kalian masing-masing di kelas kalian masing-masing ya. Tugasnya apa? Nanti mentor kalian akan membimbing kalian. Terima kasih buat hari ini. Teman-teman sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang Miss Endang sampaikan pada hari ini. Salam, Tuhan memberkati.